Renungan Harian Kamis 17 Desember 2020. Silsilah Yesus Kristus keturunan Daud. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 49 ayat 2, ayat 8 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudariku terkasih, di beberapa daerah di Indonesia, silsilah memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang mengetahui silsilah keturunannya, ia akan mengetahui secara pasti dan benar asal-usul keturunannya dan hubungan darahnya. Injil hari ini, Santo Matius menampilkan dalam bab pertama tentang silsilah keturunan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa Yesus Kristus sebagai Putra Allah harus dimasukkan dalam keturunan Daud hanya karena Yusuf? Atau pentingkah kita mengetahui silsilah keturunan Yesus Kristus? Dari dua pertanyaan ini saya mengajak kita untuk menyimak beberapa jawaban berikut. Pertama, silsilah Yesus Kristus menampilkan tokoh-tokoh penting karena hubungan darah dan juga orang-orang tertentu yang dipilih Allah untuk menjadi alatnya dalam mewartakan rencana keselamatannya. Tokoh-tokoh yang dimaksudkan itu mulai dari Abraham sampai Yesus Kristus, seperti Daud, Yakub, Nathan, dan lain-lain. Kedua, silsilah ini menampilkan rencana keselamatan Allah bagi dunia yang diawali dengan panggilan dan perutusan Abraham serta janji Allah untuk menyelamatkan umat Israel yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Matius membagi sejarah keselamatan ini dalam 3 periode, yakni Abraham sampai Daud, Daud sampai pembuangan di Babel, dan pembuangan di Babel sampai Yesus Kristus. Totalnya 42 keturunan. Ketiga, Yesus Kristus dan teristimewa. Kita penting mengenal silsilah keturunan Yesus Kristus. Tujuannya adalah untuk mengetahui rencana Allah dalam diri Yesus Kristus. Di satu pihak, Yesus Kristus adalah Putra Allah, Mesias surgawi yang dikandung dari Roh Kudus tanpa campur tangan manusia atau mengalami keadaan hidup manusiawi. Namun di pihak lain, Allah menghendaki supaya anaknya sendiri menjadi anak manusia dan kuasa raja diturunkan kepadanya melalui keturunan Raja Daud. Keempat, nenek moyang Yesus Kristus tidak semuanya orang benar, orang sempurna, bahkan banyak yang tergolong orang berdosa. Seperti Daud sendiri mengambil istri Uria atau Rahab, seorang pelacur, dan masih banyak yang lain. Semua keterbatasan manusiawi ini tidak menghalangi Allah untuk mewujudkan rencana keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Fokus pelayanan Yesus Kristus adalah memanggil orang berdosa kembali ke jalan yang benar, jalan hidupnya sendiri. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk semakin mengenal silsilah keturunan Yesus Kristus, mengenal peran tokoh-tokoh yang ditentukan Allah untuk menyalurkan kasih-Nya kepada orang lain, dan menyadari bahwa kita yang lemah dan tak berdaya ini, seperti Daud, juga dipergunakan Allah untuk melaksanakan dan membagikan rencana Allah kepada orang lain. Atau Tuhan juga masih mempergunakan kita yang lemah dan berdosa ini untuk membagikan kasih-Nya. Mari kita bukan memandang manusia dari kelemahannya, tetapi dari segala perbuatan kasih-Nya dan teristimewa karya Allah dalam dirinya. Amin.